Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik tenangnya hamparan sawah yang hijau, tersimpan sebuah rahasia gelap yang tak semua orang berani membicarakannya? Malam kabut dan bisikan samar dari kejauhan seringkali menjadi awal dari sesuatu yang tak masuk akal. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu merinding sekaligus penasaran tentang sawah, tempat yang tampak damai di siang hari, namun menyimpan kengerian di malamnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menegangkan lainnya. Dan coba tulis di kolom komentar kamu berasal dari kota mana. Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus pelan melewati batang-batang padi yang bergoyang seperti ombak kecil. Seorang pemuda bernama Raka berjalan menyusuri pematang sawah sambil membawa lampu minyak. Ia baru saja pulang dari membantu ayahnya yang sedang menjaga tanaman dari hama. Jalan setapak terasa lembab, dan setiap langkah kakinya menimbulkan suara kecipak air. Namun malam itu berbeda. Raka merasakan udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun, menutupi sebagian pandangan. Di kejauhan, terdengar suara seperti orang sedang memanggil. Samar, lirih, tapi jelas. Raka menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan lalu ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Semakin ia melangkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Suara seorang perempuan memanggil namanya perlahan. Raka. Suaranya panjang, seolah-olah berbisik langsung ke telinganya. Lampu minyak yang ia bawa tiba-tiba berkedip, apinya mengecil seperti hampir padam, jantung Raka berdegup kencang. Ia setahu, tidak ada orang lain di sawah malam itu. Ayahnya sudah pulang lebih dulu, dan tetangga jauh dari lokasi. Tapi suara itu terus mengikuti. Langkahnya semakin cepat, namun suara lirih itu seakan menempel di telinganya. Ketika ia hampir sampai di ujung sawah, tiba-tiba terdengar suara cipratan air yang keras. Seperti seseorang melompat ke petak sawah yang berisi air dalam. Raka menoleh spontan, menyorotkan lampu minyaknya ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batang padi yang bergoyang tak beraturan. Seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak di antara mereka. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya angin, mungkin hanya hewan, tapi bulu kuduknya tak mau berbohong. Malam itu, Raka tahu ia telah melihat dan mendengar sesuatu yang bukan berasal dari dunia yang sama dengannya. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Suara lirih yang memanggil namanya masih terngiang di telinganya. Ia berulang kali menutup mata, namun bayangan sawah berkabut selalu muncul. Saat ayam jantan berkokok, ia baru bisa terlelap sebentar. Keesokan harinya, Raka menceritakan pengalamannya pada sang ayah. Lelaki tua itu terdiam lama, lalu hanya berkata singkat, "Jangan hiraukan. Sawah memang punya penunggunya." Kalimat itu justru membuat Raka semakin penasaran sekaligus takut. Apa maksud ayahnya dengan penunggu sawah? Malam berikutnya, Raka memberanikan diri kembali ke pematang. Lampu minyak kembali ia bawa, kali ini dengan tangan yang sedikit gemetar. Angin bertiup lebih kencang, membuat padi bergoyang seperti gelombang. Di tengah keheningan suara itu terdengar lagi. Raka! Lembut. Tapi penuh tekanan seakan memanggil dari dasar bumi. Ia berhenti berjalan. Matanya menatap lurus ke petak sawah yang gelap. Suara itu bukan hanya terdengar tapi terasa. Seperti merambat masuk ke dalam dadanya, membuat bulu kuduk berdiri. Kali ini, Raka yakin itu bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang benar-benar mengamatinya dari balik rimbun padi. Tiba-tiba, hembusan angin kencang membuat api lampu hampir padam. Dalam cahaya yang goyah, Raka melihat sesuatu bergerak di antara batang padi. Bayangan samar seorang perempuan berambut panjang, berdiri diam, menunduk, sebelum lenyap begitu saja ketika ia berkedip. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raka ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Nafasnya terengah, dan di telinganya kembali terdengar bisikan yang semakin jelas. Kali ini bukan hanya namanya, tapi sebuah kalimat penuh tanda tanya. "Kenapa kau di sini?" Raka terdiam, tidak sanggup menjawab. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Rahasia gelap di balik sawah tidak hanya sekadar cerita turun-temurun. Itu nyata, dan kini mulai mendekatinya. Hari-hari Raka terasa semakin berat. Di siang hari, ia mencoba melupakan kejadian aneh itu dengan bekerja di sawah, membantu ayahnya mencangkul tanah dan membersihkan gulma. Namun setiap kali malam tiba, rasa cemas selalu datang menghantui. Malam ketiga, Raka kembali melewati pematang. Kekalian Surya sengaja berjalan lebih cepat, ingin segera sampai rumah. Namun langkahnya terhenti ketika melihat kabut pekat menggumpal di tengah sawah. Kabut itu berbeda dari biasanya, terlalu tebal seolah hanya menyelimuti satu petak tertentu. Raka menatap lekat-lekat.
Di balik kabut, samar-samar terlihat siluet seorang perempuan berdiri kaku. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya tertutup bayangan. Meski jaraknya cukup jauh, Raka merasa tatapan sosok itu menembus langsung ke dalam dirinya. Dadanya berdegup keras. Ia mencoba melangkah mundur, namun kabut justru semakin mendekat menutupi pematang. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dingin. "Raka, jangan pergi," tangan Raka gemetar. Lampu minyak yang ia bawa bergoyang, cahaya menari-nari di permukaan air sawah. Dalam cahaya yang bergetar itu, sosok perempuan tersebut bergerak perlahan, seolah melangkah tanpa menimbulkan suara, mendekat dari balik padi yang basah. Raka panik. Nafasnya terengah, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu terlihat. Wajah pucat, mata kosong menatap lurus, dan bibir yang terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum kata-kata itu terdengar, angin kencang bertiup tiba-tiba. Kabut menebal, sosok itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah suara air yang beriak pelan dan suara jantung Raka yang berdetak tak terkendali. Malam itu, ia sadar satu hal. Sosok itu bukan sekadar bayangan. Ia nyata dan punya maksud tertentu. Pertanyaannya hanya satu. Apa yang sebenarnya ia inginkan dari Raka? Pagi itu wajah Raka terlihat pucat. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur setelah melihat sosok perempuan di tengah kabut. Ibunya sempat khawatir, namun Raka hanya mengatakan dirinya lelah bekerja. Dalam diam, ayahnya menatap dengan sorot mata yang sulit ditebak. Menjelang sore ketika mereka berdua sedang beristirahat di gubuk kecil dekat sawah, Raka memberanikan diri bertanya, "Ayah, siapa sebenarnya sosok yang sering muncul di sawah itu?" Suaranya bergetar, namun penuh rasa ingin tahu. Ayahnya terdiam lama, menatap hamparan padi yang bergoyang di tiup angin. Wajahnya tampak semakin tua, seakan menyimpan beban yang berat. Akhirnya ia menjawab pelan. Bukan sekali dua kali orang melihatnya. Perempuan itu sudah lama menghuni sawah ini. Ia bukan orang biasa. Raka terperangah. Kata-kata ayahnya membuat tubuhnya merinding. "Maksud ayah dia hantu?" tanyanya lirih. Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. Dulu pernah ada seorang perempuan meninggal tragis di sawah ini. Sejak saat itu, orang-orang percaya rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Raka terdiam, semua potongan kejadian mulai masuk akal. Bisikan yang memanggil namanya, bayangan samar di balik kabut, hingga pertanyaan dingin yang terdengar di telinganya. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal. Kenapa sosok itu memanggil namanya? Ayahnya menepuk bahunya seolah memberi peringatan. "Jika kau mendengarnya lagi, jangan sekali-kali menoleh. Jangan pernah menjawab. Karena kalau kau merespons, dia akan semakin dekat." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Larangan itu justru membuatnya semakin takut. Malam semakin mendekat, dan ia tahu cepat atau lambat, suara itu akan kembali memanggilnya. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Raka terpaksa kembali melewati pematang setelah selesai menutup pagar bambu di tepi sawah, yang membawa lampu minyak, namun cahayanya terasa lebih redup dari biasanya. Setiap langkah seolah terdengar lebih nyaring, memantul di keheningan malam. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Lirih, halus, namun jelas memanggil namanya. "Raka." Suara itu datang dari arah petak sawah yang dipenuhi air. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih nyata, seakan hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Raka menggenggam kuat lampu minyak. Ia teringat pesan ayahnya. Jangan menoleh, jangan menjawab. Namun tubuhnya seakan tidak patuh. Lehernya perlahan berputar, matanya menatap ke arah suara, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, namun yang keluar hanya satu kalimat berulang-ulang. "Raka, ikut aku." Jantung Raka berdegup kencang. Tubuhnya kaku, tak mampu melangkah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah petak sawah yang gelap. Air di sawah bergolak kecil, seakan ada sesuatu di dalamnya yang menunggu. Raka berusaha mengalihkan pandangan, tapi matanya seperti terkunci. Suara lirih itu berubah semakin mendesak. "Ikut aku, sekarang." Dengan sisa tenaga, Raka berlari sekuat-kuatnya meninggalkan sawah. Nafasnya terengah, kakinya bergetar, namun ia tidak menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia terjatuh di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Dalam hati, ia bertanya, mengapa sosok itu begitu mengenalnya? Karena kenapa hanya dirinya yang dipanggil, bukan orang lain? Keesokan paginya Raka masih tampak pucat.
Ibunya khawatir, tapi Raka hanya beralasan sakit perut agar tidak banyak ditanya. Namun rasa penasarannya semakin besar. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang terus memanggil namanya di sawah. Siang itu, Raka diam-diam pergi menemui Mbah Karyo, orang tertua di desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda rumah, mengunyah sirih ketika Raka datang. Dengan suara pelan, Raka bertanya, "Mbah, apakah pernah ada perempuan meninggal di sawah desa ini?" Mbah Karyo menatap Raka lama sekali, matanya redup namun tajam. Setelah menghela napas panjang, ia menjawab, "Kau akhirnya melihatnya juga ya?" Kalimat itu membuat tubuh Raka merinding. Perempuan itu bernama Sari. Puluhan tahun lalu, ia ditemukan tak bernyawa di sawah sebelah utara. Katanya ia terjebak dalam kubangan lumpur setelah dikejar seseorang pada malam hari. Ada yang bilang dia dibunuh, ada juga yang percaya ia mati karena kutukan. Raka tercekat mendengar nama itu, Sari. Sosok yang wajahnya samar, rambut panjang, dan tatapan kosong, ternyata benar-benar ada. Rohnya tidak pernah tenang, lanjut Mbak Karyo. Setiap malam, ia mencari seseorang. Orang yang berani menatapnya, orang yang berani mendengarkan panggilannya. Jika engkau sampai menjawab, maka roh itu bisa membawamu ikut bersamanya. Raka terdiam, bulu kuduknya berdiri. Kata-kata Mbah Karyo menegaskan semua yang ia alami. Tapi ada satu hal yang masih membuatnya bingung. Mengapa nama dirinya yang dipanggil, padahal Sari meninggal jauh sebelum ia lahir? Malam itu, Raka duduk termenung di depan rumahnya. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara-suara jangkrik yang terasa asing di telinganya. Sejak mendengar cerita Mbak Karyo, pikirannya tak pernah tenang. Sosok bernama Sari itu bukan hanya legenda. Ia nyata, dan entah bagaimana kini terus mendekatinya. Ayahnya tiba-tiba keluar dari dalam rumah, membawa sebatang rokok kretek. "Kau terlihat murung sejak beberapa hari ini," katanya sambil duduk di sebelah Raka. Anak itu hanya menunduk, ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia memberanikan diri. "Ayah, kenapa dia memanggil namaku? Apa ada hubungannya denganku?" Ayahnya terdiam lama, asap rokok mengepul, menutupi wajahnya yang mulai terlihat gelisah. "Ada hal yang sebenarnya ingin ayah simpan," ucapnya pelan. "Sorry, bukan orang asing bagi keluarga kita." Raka mendongak, matanya membesar. "Maksud ayah?" Dengan suara berat, lelaki tua itu menjelaskan. "Sari dulu adalah kawan dekat ibumu. Mereka sering bekerja bersama di sawah. Tapi setelah Sari meninggal secara tragis, banyak yang bilang rohnya masih gentayangan. Dan entah kenapa, beberapa kali orang bermimpi ia menyebut nama yang sama. Nama yang kau pakai sekarang, Raka Tepaku, ternyata sejak lama namanya sudah terkait dengan kisah itu. Sebuah benang halus menghubungkannya dengan arwah yang tidak tenang, malam semakin larut, angin bertiup lebih dingin, dan di kejauhan, Raka kembali mendengar suara lirih memanggilnya. Kali ini ia yakin bukan hanya kebetulan. Sosok itu memang mencarinya. Dan cepat atau lambat, ia harus tahu alasan sebenarnya. Malam itu, Raka akhirnya tertidur setelah rasa lelah tak tertahankan. Namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang diselimuti kabut tebal. Pematang hilang, hanya ada air dan batang padi yang bergoyang perlahan. Dari kejauhan, suara itu kembali terdengar. "Raka!" Lirih namun menusuk. Ia menoleh dan sosok perempuan berambut panjang muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum tipis. Ia melangkah pelan mendekati Raka, seakan tanah berlumpur tidak mampu menghalangi langkahnya. "Kenapa kau memanggilku?" tanya Raka dalam mimpinya. Suaranya bergetar, namun entah mengapa ia bisa berbicara. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Raka berdesir. "Karena kau, penggantiku." Kabut semakin tebal, suara jangkrik berubah menjadi dengungan aneh. Air sawah mendidih seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Sosok perempuan itu meraih tangan Raka, dingin seperti es, namun genggamannya kuat. Raka terkejut, berusaha melepaskan diri, namun tak mampu. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Sesaat sebelum tenggelam ke dalam lumpur yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya, ia mendengar bisikan terakhir. "Kau tidak bisa lari dariku." Raka terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang seakan baru saja berlari jauh, namun ketika menoleh ke jendela matanya membelalak. Di luar, di tengah kegelapan, terlihat bayangan samar berdiri di pematang. Rambut panjang tergerai, menatap lurus ke arahnya.
Sejak mimpi itu, Raka semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Malam terasa lebih panjang, dan setiap suara kecil membuatnya tersentak. Malam itu, ketika keluarga sudah tertidur, Raka terjaga di kamarnya. Angin berembus masuk melalui celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Raka mencoba memejamkan mata, tapi rasa was-was tak mau pergi. Tiba-tiba, dari arah jendela terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku yang menyeret kayu. Raka membuka mata. Ia menoleh dan di balik tirai tipis itu tampak siluet tubuh seseorang berdiri. Rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Bayangan itu diam, tidak bergerak, hanya berdiri menatap lurus ke dalam kamar. Raka menahan napas. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu bukan orang asing. Itu sosok yang sama yang terus menghantuinya. Dalam keheningan, suara lirih kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Raka, buka pintunya, keringat dingin menetes di pelipisnya. Raka ingin berteriak memanggil ayah atau ibunya, tapi mulutnya seperti terkunci. Suara itu semakin mendesak. Buka pintunya. Dengan sisa keberanian, Raka menutup matanya rapat-rapat, berharap ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Beberapa saat kemudian, suara gesekan berhenti. Namun ketika ia memberanikan diri membuka mata, tirai jendela sudah terangkat sedikit. Dan di sana, jelas terlihat sepasang mata kosong menatapnya dari luar. Sejak malam itu, rumah Raka tidak pernah terasa sama lagi. Suasana selalu diliputi rasa dingin yang tak wajar, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Ibunya bahkan sempat mengeluh. Kenapa lampu sering berkedip padahal baru diganti? Suatu malam, ketika seluruh keluarga sudah tidur, terdengar suara pintu kayu berderit pelan. Raka yang terjaga langsung terbangun. Ini menatap pintu kamarnya yang perlahan terbuka sendiri, meski tidak ada angin. Ruangan menjadi lebih dingin, napasnya terlihat seperti asap. Di ambang pintu, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan gaunnya tampak basah seperti baru saja keluar dari lumpur sawah. Tanpa suara, ia melangkah masuk, kaki telanjang meninggalkan jejak air di lantai. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya membeku, hanya matanya yang mampu bergerak. Sosok itu mendekat, setiap langkah menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, ia berbisik dengan suara yang menusuk telinga. Kau tidak bisa menutup pintu dariku? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap gulita menelan semuanya. Raka hanya bisa merasakan hawa dingin menyelimutinya. Semakin dekat, semakin menusuk. Ketika lampu kembali menyala, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah lantai yang basah dan pintu kamar yang terbuka lebar, bergoyang pelan seperti dihembus angin. Raka terisak pelan. Ia tahu, batas antara rumah dan sawah sudah tidak ada lagi. Sari tidak hanya menghantuinya di luar sana. Kini Mia sudah masuk ke dalam. Pagi itu suasana rumah terasa aneh. Ibu Raka sedang menjemur pakaian di halaman, namun wajahnya tampak pucat. Ketika Raka menghampiri, ibunya berbisik pelan, "Tadi malam, aku mendengar seseorang mengetuk jendela kamarku. Kukira kau, tapi ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa." Raka tercekat. Ia tahu betul siapa yang sebenarnya datang. Tapi lidahnya keluh, ia tidak sanggup menjelaskan. Ia hanya bisa menunduk, sementara bulu kuduknya berdiri mendengar cerita ibunya. Siang harinya, ketika mereka makan bersama, ibunya kembali bersuara. "Aku juga bermimpi aneh," katanya lirih. "Seorang perempuan dengan rambut panjang basah menatapku dari pematang." Ia tersenyum, lalu menyebut nama kita. Raka menelan ludah. Ayahnya hanya diam, sorot matanya tajam namun penuh kekhawatiran. Ia tahu gangguan itu sudah mulai menjalar, bukan hanya pada anaknya. Malam tiba, ibunya terbangun tiba-tiba. Dari dapur terdengar suara piring jatuh. Ia berjalan perlahan, namun langkahnya terhenti ketika melihat genangan air di lantai. Jejak kaki basah memanjang dari pintu belakang menuju ruang tengah. Saat itulah, Raka yang juga terbangun melihat sosok itu berdiri di samping ibunya. Perempuan pucat dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya meneteskan air. Ia menoleh perlahan ke arah Raka, lalu kembali menatap ibunya. Raka menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sari begitu dekat dengan orang lain di rumah itu. Dan malam itu ia sadar, gangguan ini tidak lagi hanya miliknya seorang.
Setelah malam ketika ibunya diganggu, ayah Raka akhirnya bersuara tegas. "Ini tidak bisa dibiarkan," katanya sambil menatap tajam ke arah Raka. "Roh itu semakin berani. Kalau dibiarkan, rumah ini tidak akan tenang lagi." Sejak pagi ayahnya terlihat gelisah. Yang tidak banyak bicara, hanya mondar-mandir di sekitar rumah. Kadang menatap sawah yang terbentang di kejauhan, kadang menghela napas panjang seakan menyimpan sesuatu yang berat. Malam itu, sebelum tidur, ayah memanggil Raka untuk duduk bersamanya di beranda. Udara dingin menusuk, tapi percakapan itu terasa lebih dingin lagi. "Raka," ucapnya lirih, "apapun yang terjadi, jangan pernah menuruti panggilannya. Engkau harus berani menolak. Roh itu tidak akan berhenti sebelum mendapatkan yang dia mau." Raka mengangguk pelan, meski hatinya diliputi ketakutan. "Tapi kenapa aku ya? Kenapa harus aku yang dipanggil?" Tanyanya, suara bergetar, ayahnya menghela napas dalam-dalam. "Ada alasan kenapa namamu seperti itu. Waktu kau lahir, ibumu memaksa memakai nama Raka. Katanya, nama itu pernah muncul dalam mimpinya, dipanggil oleh suara seorang perempuan. Dan sejak itu aku selalu takut. Ternyata mimpi itu bukan sekadar bunga tidur." Raka membelalak, tubuhnya merinding. Jadi sejak awal ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan sosok itu. Malam semakin larut. Ayahnya mengambil sebilah parang, lalu meletakkannya di dekat pintu. "Kalau roh itu datang lagi, kita hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkan keluargaku diambil olehnya." Namun di dalam hati Raka tahu, apa yang mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan sebilah parang. Malam itu hujan turun deras. Angin kencang membuat pohon pisang di belakang rumah bergoyang liar dan suara gemuruh petir menambah tegang suasana. Raka duduk gelisah di kamarnya, sementara ayahnya masih berjaga di ruang tengah dengan parang di sampingnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dapur. Piring dan gelas jatuh berserakan, seolah dilemparkan oleh tangan tak kasat mata. Ibunya menjerit berlari keluar kamar. Raka segera menyusul, dan mereka semua berkumpul di ruang tengah dengan wajah pucat. Hujan makin deras, dan di tengah suara derasnya air, terdengar jelas langkah kaki di atap rumah. Suara itu pelan tapi pasti, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas genteng. Raka menatap ayahnya dengan mata membesar. "Itu dia, ya." Ayahnya berusaha menenangkan meski wajahnya tegang. "Tetap di sini. Jangan berpencar." Ia menggenggam parangnya erat-erat, seolah senjata itu bisa melawan sesuatu yang tidak terlihat. Namun tak lama kemudian, pintu belakang berderit terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk membawa aroma lumpur sawah yang menyengat. Jejak kaki basah mulai tampak di lantai, bergerak perlahan menuju ruang tengah. Semua terdiam. Raka menahan napas ketika melihat bayangan berambut panjang melintas cepat di dinding, seolah menari bersama cahaya petir yang menyambar. Suara lirih terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Raka, waktumu sudah dekat." Tiba-tiba, salah satu kursi di ruang tengah bergeser keras hingga terjatuh sendiri. Ibunya menjerit dan memeluk Raka erat-erat. Ayahnya melangkah maju, menantang suara itu. "Jangan ganggu keluargaku," teriaknya lantang. Namun jawaban yang datang hanyalah tawa lirih, panjang, dan menusuk telinga. Malam itu mereka tahu, sosok itu tidak lagi sekadar menampakkan diri. Ia sudah mulai melukai dan semakin sulit dihalau. Setelah malam mencekam itu, keluarga Raka tidak bisa lagi menahan rasa takut. Ibunya sakit kepala sepanjang hari, wajahnya pucat seperti kehabisan tenaga. Raka pun tak bisa memejamkan mata tanpa mendengar bisikan samar memanggil namanya. Akhirnya ayahnya memutuskan mencari pertolongan. Siang itu, ia mengajak Raka menemui seorang tetua desa yang dikenal bisa berhubungan dengan hal gaib. Namanya Mbah Wiryo, seorang lelaki renta yang jarang keluar rumah, namun banyak orang percaya pada kemampuannya. Rumah Mbah Wiryo sederhana, terbuat dari kayu tua dengan bau dupa yang menyengat. Saat mereka masuk, lelaki tua itu sudah menatap Raka lama, seolah bisa melihat sesuatu di balik tubuhnya. "Kau membawa beban besar, nak," ucapnya lirih. "Roh itu menempel padamu, bukan sekadar lewat." Raka merinding. Ayahnya buru-buru bertanya, "Apakah bisa diusir, Mbah?" Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Mengusir tidak semudah itu. Roh ini bukan roh liar biasa. Dia punya ikatan. Dan ikatan itu ada pada namamu." Raka terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu mengingatkannya pada pengakuan ayahnya tentang mimpi ibunya dulu. Nama yang diberikan bukan tanpa alasan. Jika ingin terbebas, lanjut Mbah Wiryo,
Kau harus tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Selama itu belum terjawab, dia akan terus mengikuti, bahkan mungkin menarikmu ke dunianya. Suasana hening. Hanya suara dupa yang berderak pelan terbakar. Raka menggenggam tangannya erat berusaha menahan gemetar. Malam nanti ia tahu gangguan itu tidak akan berhenti. Tapi sekarang ada satu hal yang pasti. Jalan keluar hanya bisa ditemukan jika ia berani mencari kebenaran di balik kematian Sari. Malam itu, Raka dan ayahnya kembali ke rumah Mbah Wiryo. Lelaki tua itu sudah menyiapkan segala sesuatu di ruang tengah. Dupa yang mengepul, kendi berisi air, bunga melati yang ditaburkan di tikar, dan sebatang lilin kecil yang menyala redup. Suasana hening, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Duduk di tengah, perintah Mbah Wiryo pada Raka. Dengan ragu, ia menuruti. Jantungnya berdegup kencang ketika lelaki tua itu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dipahaminya. Asap dupa semakin pekat. Mata Raka terasa berat, kepalanya pusing, seolah ada sesuatu yang menarik kesadarannya. Lilin bergetar, apinya hampir padam meski tidak ada angin. Tiba-tiba tubuh Raka bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara lirih, bukan suaranya sendiri. Suara itu serak, dalam, namun jelas terdengar seperti seorang perempuan. Aku tidak tenang, ayah Raka tersentak, wajahnya pucat. Ia ingin mendekat, tapi Mbah Wiryo menahannya dengan gerakan tangan. Jangan ganggu, katanya cepat. Suara itu kembali terdengar melalui tubuh Raka. Aku terikat, aku dibunuh, dan namanya harus menggantikan lilin padam. Ruangan gelap gulita, hanya tersisa aroma melati yang makin menusuk. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Saat api lilin kembali dinyalakan, wajahnya penuh keringat, matanya kosong beberapa detik sebelum kembali sadar. Dia ingin kebenaran kematiannya terungkap, ucap Mbah Wiryo dengan suara berat. Dan kau Raka adalah kunci untuk membawanya ke sana. Raka terdiam. Malamat biasdas was anda siandung. Ada ditenikik masuk ke dalam kisah kematian seseorang yang tak pernah selesai. Sejak ritual itu, hati Raka tidak pernah tenang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya malam itu terus terngiang. Aku dibunuh. Kalimat itu membuatnya yakin kematian Sari bukan sekadar kecelakaan di sawah. Ada rahasia kelam yang ditutup rapat. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya pada beberapa orang tua di desa. Ia menri Mbah Karyo kembali berharap mendapat lebih banyak cerita. Lelaki tua itu terdiam lama, lalu berbisik, orang-orang sudah lama melupakan. Tapi dulu, ada kabar Sari punya hubungan dengan seorang lelaki beristri. Malam saat ia meninggal, katanya ia dikejar. Sejak itu, semuanya diselimuti misteri. Raka merasakan darahnya berdesir. Jika benar begitu, maka ada seseorang yang menyimpan dosa besar di balik sawah itu. Di jalan pulang, Raka melewati pematang yang sepi. Nyakshen berhembus dingin, dan tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Cari aku. Suara itu tidak lagi menakutkan, melainkan terdengar seperti permohonan. Raka berhenti, menatap hamparan padi yang bergoyang, hatinya bergerak antara takut dan iba. Untuk pertama kalinya, ia merasa roh itu tidak sekadar ingin menakutinya, tapi juga meminta sesuatu darinya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua pada ayah dan ibunya. Ayahnya hanya terdiam, wajahnya muram. Sedangkan ibunya berbisik, kalau memang begitu, mungkin kau memang dipilih. Kau harus kuat, nak. Malam itu Raka memutuskan satu hal. Ia akan mencari tahu kebenaran, meski itu berarti menggali luka lama yang terkubur di desanya. Hari itu Raka berkeliling desa, mencoba membegal cerita dari orang-orang yang dulu mengenal Sari. Kebanyakan memilih diam, menolak membicarakan masa lalu. Namun ada seorang nenek penjual jamu, Bu Warti, yang akhirnya bersuara. Dengan suara bergetar, ia berkata, malam sebelum Sari ditemukan di sawah, ada yang melihatnya bersama seorang lelaki. Lelaki itu bukan suaminya, karena Sari memang belum menikah. Orang bilang, dia anak seorang juragan tanah di desa sebelah. Raka tertegun. Berarti benar, Sari tidak sendirian malam itu. Ada seseorang yang mungkin menjadi penyebab kematiannya. Bu Warti melanjutkan pelan. Aku tidak berani menyebut nama, tapi dulu orang-orang berbisik. Lelaki itu takut aibnya terbongkar. Dan setelah Sari mati, keluarganya pindah mendadak seolah ingin menghapus jejak. Sepulang dari sana, kepala Raka dipenuhi pertanyaan.
Kalau benar ada seseorang yang terlibat, mengapa tak pernah ada yang berani mengungkap? Dan kenapa sekarang rohnya justru menempel pada dirinya? Malam itu saat ia termenung di beranda, angin kembali membawa suara lirih. Dia. Yang terakhir bersamaku. Suara itu terdengar jelas, membuat Raka bergidik. Ia tahu, Rosari sedang berusaha menunjukkan arah. Rahasia itu belum selesai. Dan kini, langkah demi langkah, ia mulai mendekati kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh waktu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Raka duduk sendirian di kamar, mencoba menyusun potongan-potongan cerita yang ia dengar siang tadi. Namun semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Udara berubah dingin, dan aroma lumpur sawah kembali tercium. Raka tahu, itu tandanya ia tidak sendirian. Perlahan, ia menoleh ke jendela. Di sana, samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang menatapnya. Suara lirih terdengar. Dia punya cincin. Raka terkejut. Itu bukan sekadar bisikan kosong, melainkan petunjuk. Cincin? Apa maksudnya? Tak lama kemudian, bayangan itu menghilang, meninggalkan genangan air kecil di lantai dekat jendela. Raka mendekat, dan di sana ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Sebuah cincin tua, penuh lumpur, seolah baru saja diangkat dari tanah sawah. Ia memungut cincin itu dengan tangan gemetar. Ukirannya sederhana, namun jelas bukan milik petani biasa. Ada huruf-huruf yang samar terukir di bagian dalam. Hatinya berdebar keras. Cincin ini bisa jadi milik lelaki yang terakhir kali bersama Sari. Raka berlari menemui ayahnya, menunjukkan cincin itu. Ayahnya menatap lama, wajahnya memucat. Aku pernah melihat cincin ini. Bukan milik orang sini. Itu milik keluarga juragan tanah dari desa sebelah, katanya lirih. Raka terdiam, jantungnya berdetak semakin cepat. Malam itu ia sadar, Rosari tidak hanya ingin menakutinya. Ia sedang memandu langkahnya menuju kebenaran. Keesokan harinya, Raka membawa cincin itu ke desa sebelah. Dengan hati-hati, ia bertanya pada beberapa orang tua yang masih tinggal di sana. Awalnya mereka enggan bicara, wajah mereka berubah pucat begitu melihat cincin itu. Namun akhirnya seorang lelaki tua berbisik lirih. Itu cincin keluarga Surya. Dia anak juragan tanah yang dulu berkuasa di sini. Orangnya disegani tapi juga ditakuti. Setelah Sari meninggal, keluarga mereka pergi terburu-buru. Tak seorang pun tahu kemana. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama itu, Surya, kini terhubung dengan misteri kematian Sari. Jika benar ia orang terakhir yang bersama Sari, berarti rahasia gelap itu sudah lama ditutupi. Di perjalanan pulang, langit mendung. Raka berjalan melewati pematang yang sunyi ketika tiba-tiba kabut turun menutupi sawah. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dia yang mengakhiri hidupku. Raka berhenti melangkah. Dari balik kabut samar terlihat sosok Sari berdiri. Tangannya menunjuk lurus ke arah cincin yang digenggam Raka. Tatapannya kosong namun penuh makna. Hati Raka bergetar. Ia sadar, roh itu ingin dirinya membuka aib lama yang selama ini terkubur. Bukan hanya untuk menenangkan jiwa Sari, tapi juga agar kebenaran akhirnya diketahui oleh semua orang. Namun dalam hati kecilnya, Raka bertanya-tanya, jika Surya memang penyebab semua ini, kenapa roh Sari justru menempel pada dirinya? Apa ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia ketahui? Malam itu, Raka duduk di beranda sambil menggenggam cincin penuh lumpur yang ditemukannya. Angin berhembus dingin, kabut tipis mulai turun, dan suasana semakin sunyi. Hanya suara jangkrik terdengar sayup. Tiba-tiba, udara berubah beku. Aroma lumpur sawah menyengat, dan sosok Sari kembali muncul di pematang. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ia berjalan perlahan, hingga berdiri tepat di depan Raka. Suara lirih keluar dari bibirnya. Kau, darahnya? Raka membelalak, tidak mengerti maksudnya. Namun Sari melanjutkan, Surya, dia ayah dari garis yang sama denganmu. Tubuh Raka gemetar. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Apa artinya ia masih terikat darah dengan orang yang diduga penyebab kematian Sari? Sari mendekat, matanya kosong namun penuh luka. Aku mencari keadilan, dan hanya kau yang bisa. Karena darahmu terhubung dengannya. Raka terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Semua pertanyaan selama ini mulai menemukan jawaban. Mengapa dirinya yang dipanggil? Mengapa namanya selalu disebut? Karena ternyata ada garis tak terlihat yang mengikat masa lalu kelam Sari dengan dirinya. Sosok itu perlahan memudar, namun suaranya masih menggema di telinga Raka. Buka, rahasiaku. Malam itu,
Raka sadar, ia bukan sekadar korban gangguan gaib. Ia adalah kunci untuk membuka kebenaran yang telah lama dikubur. Kebenaran yang bisa mengguncang seluruh desa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah menegangkan lainnya. Dan tulis di kolom komentar, sebutkan asal kota kamu dari mana. Biar kita tahu cerita ini sudah sampai ke telinga siapa saja di seluruh Indonesia.